Cuman yang jadi masalah sekarang ini adalah ya kenapa sih Pak Polisi ya kalau orangnya nggak pakai hijab ya nggak usah dipakein hijab gitu nggak usah. Ini penampilannya no yang lihat ya yang sebelah sini nih apa namanya nggak pakai hijab yang kono pakai hijab gitu terus Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babel Aldo bersama gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sangat tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya ada berita tentang penipu tiket Coldplay. Ya kan ketangkep tuh ya. Gue tuh sebenarnya penggemar Coldplay dulu sebelum tahu dia pendukung LGBT. Begitu dia pendukung LGBT, coret. Wah, LGBT itu melawan kodrat Tuhan, bukan kodrat itu. Nih, gue orang yang paling anti LGBT. No toleransi buat LGBT, serius. No toleransi sama sekali. Nih beritanya nih. Warganet heran penipu tiket Coldplay tiba-tiba dipakaikan jilbab saat rilis kasus di Polda Metro. Nah ini yang gue bingung. Waktu ketangkep nggak pakai jilbab, nggak apa penampilannya begini. Mungkin mungkin non Muslim malah. Tapi begitu ketangkap kenapa ditampilin dengan jilbab sih? Itu kan identitas keislaman gitu. Hah? Bingung sama Pak Polisi ini. Iya Pak, kenapa sih Pak? Ya, kita baca dulu deh ini ya, baru kita lihat komentar netizen. Bisa begitu ya? Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri. Penipu berinisial ABF 22 tahun dan W 24 tahun yang menjual tiket bodong Coldplay. Dalam aksinya ABF dan W yang berasal dari Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjual tiket dengan harga 2 kali lipat dari tarif resmi promotor kepada para korbannya. Misalnya untuk tiket kategori Ultimate Experience CAT1 yang harga resminya 13,2 juta rupiah ditawarkan dengan harga mencapai 26,4 juta rupiah. Karena korban penipuan mencapai 60 orang, penyidik Polda Metro Jaya pun bergerak cepat menciduk keduanya. Udah mahal, kena tipu, pelajaran itu, double deh. Pasti ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi, 2 kali lipat dari harga yang ada. Kan harganya juga bervariasi, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2023. Uniknya, ada warganet yang jeli dengan keanehan penampilan Pak Sutri ketika ditampilkan ke publik saat rilis kasus.
Hal itu karena tersangka penipuan muncul dengan memakai jilbab. Padahal saat keduanya digerebek di tempat tinggalnya, sang perempuan tidak memakai hijab dalam kesehariannya. Nah, itulah. Bisa begitu ya. Kenapa sih Pak? Kenapa harus jilbab sih? Ya Allah. Ya kadang-kadang apa itu? Pakein kopiah, ya kan ya? Iya. Republika.co.id juga sempat melihat video penangkapan Pak Sutri yang kaget ketika didatangi penyidik Polda Metro Jaya. Sang tersangka terlihat memang tidak memakai hijab. Republika.co.id sedang mencoba untuk mengkonfirmasi hal itu kepada Polda Metro Jaya. Nah ini pakai jilbab itu kan. Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Direktur di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis menjelaskan kedua pelaku telah mempersiapkan segalanya sebelum melakukan aksinya, termasuk membeli tiket asli konser Coldplay, akun Twitter untuk jasa titip Justip, juga rekening untuk menampung hasil penipuannya. Iya, pelaku beli tiket juga, dia punya tiket satu, itulah dia buat kalau dia punya tiketnya harganya 4,5 juta, kata Auliansyah. Menurut Auliansyah, pelaku beraksi dengan membuat unggahan Justip tiket konser Coldplay melalui akun Twitter @vintrov_id. Berikutnya tersangka membuat status open Justip war tiket Coldplay Music of the Spirits in Jakarta. Free box slot 50.000 per tiket. First payment hanya membayar fee box slot. Harga tiket plus fee Justip dibayarkan ketika diinfokan tiket secure. Korban yang berminat kemudian diarahkan untuk berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Setelah terjadi penawaran, para korban diminta mengisi link form pemesanan tiket dan para korban diminta mentransfer box slot sebesar Rp50.000 per tiket, kata Auliansyah menerangkan. Ya jadi udah tiketnya mahal. Coldplay pendukung LGBT. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang ini adalah ya kenapa sih Pak polisi? Ya kalau orangnya nggak pakai hijab ya nggak usah dipakein hijab gitu, nggak usah. Ini penampilannya yang lihat ya, yang sebelah sini, nih apa namanya, nggak pakai hijab kono, pakai hijab gitu terus kok ya Allah kenapa begitu ya? Kenapa sih ya? Kenapa? Ya ini jadi pertanyaan. Kita lihat apa komentar netizen di Twitter ya guys. Let's go to Twitter dah. Oke guys, kita udah di Twitter, di tweetannya Gelora News. Kita baca apa komentar netizen di sini ya guys. Kenapa nggak pakai atribut agama lain? Gimana kalau gegara hal ini jadi timbul stigma bahwa hijab identik dengan kriminalitas? Mikir nggak sih? Nah itu kita yang mikir gitu, yang nonton yang mikir, yang kenapa ya ke pihak kepolisian begitu? Kenapa ya? Kenapa ya Pak Polisi? Kenapa ya Pak Listio? Serius bertanya ini Pak. Serius nanya, kenapa sih Pak begini? Gitu. Ya, janganlah kau menyusutkan Islam terus. Nanti kau alat kau jadi orang. Harusnya seperti pelaku kau tangkap seperti itu juga kau tampilkan dia. Nampak kali niat kau untuk merusak citra syariat Islam. Iya. Itu kan salah satu bentuk syariat itu pakai hijab itu ya. Kalau nggak dijilbabin, dipeciin. Padahal sehari-harinya enggak. Seolah-olah kami kaum muslim yang berusaha taat, sarangnya orang salah. Apa sengaja dibuat framing seperti itu? Kalau sehari-harinya tidak pakai, ya udah tidak usah pakai. Iya. Iya, nggak usah gitu. Kalau emang nggak make, jangan make gitu. Iya, kalau emang nggak make, ya nggak usah dipaksain make gitu Pak. Ya Bapak. Bapak, gemes gue. Umat Islam dituduh radikal, ditangkap bahkan dibunuh. Para penjahat kalau ketangkap didenda di pakaian muslim. Islamfobia sekali. Ini institusi penegak hukum atau institusi setan sih? Nah kan. Bingung Pak. Bingung kami sama polisi Pak. Bingung, bener. Pembunuhan karakter terhadap Islam. Iya, wah. Ya Allah, ya, sebegitunya gitu ya didandaninnya. Ada yang salah dengan aparat negara ini. Kenapa para penjahat pasti dikasih peci dan kerudung? Nggak habis pikir. Iya, nggak paham gue, nggak paham. Ya ini yang mudah-mudahan ini kalian viralin deh, biar
ada penjelasan gitu dari kepolisian. Kenapa gitu ya kan? Kenapa sih Pak? Kenapa gitu? Ada unsur kesengajaan untuk menghina Islam. Kesengajaan pakai hijab ya itu cuman apa ya? Kok peci, kerudung, sampai bininya Sambo. Bininya Sambo. Waktu itu sempat dikerudungin. Ya Allah, sampai bininya Sambo no. Tolong dipesan ke penyidik dan reskrim polisi penjahat and penipuan puluhan juta plus korupsi jangan dipakaikan jilbab dan peci sama dengan melecehkan dan menghina Islam. Iya, itu syariat Islam Bapak. Kenapa sih Pak? Hah? Ya Allah. Begitu banyak polisi yang beragama Islam, kok ya pada diam ketika penjahat dipakein busana yang merupakan ciri khas Islam. Sekalipun pelakunya adalah orang enggak ya non Muslim ya, ya mbok biarkan sajalah seperti kebiasaannya dalam berpakaian. Iya, bini si Sambo dipakein kerudung sempat tuh. Wah, yang masangin pasti radikal. Loh, yang masangin radikal. Yang proses memang TKI. Ya itu. Nanya serius, jika pelaku kriminal beragama selain Islam, apakah juga dipakaikan baju aksesoris semacam peci, kupluk laki-laki atau hijab jilbab perempuan? Apakah hal itu adalah SOP? Nah, kalau SOP kenapa gitu? Kok identik banget gitu? Hah? Kenapa? Kenapa ya? Ya Allah. Polri aja masih Islamfobia. Bagaimana bisa jadi pengayom masyarakat? Pokoknya kasus apapun harus Islam tertuduh. Keren kan? Polri harus reformasi total. Iyalah Pak, ayolah Pak. Bener-bener Pak. Listio Sigit ini PR-nya banyak gitu. Kira-kira karena apa Pak Listio Sigit? Nah kan bener. Iya, kita penasaran aja. Kenapa ya? Kenapa sih? Aduh, penggiringan opini secara tidak langsung. Yang bermasalah hanya yang beragama yang umumnya menggunakan itu. Yang selain itu semua baik-baik saja, padahal bangsa juga. Ini tentang kelakuan orang, bukan tentang agama gitu guys. Setiap agama ada yang berperilaku baik, ada yang berperilaku buruk gitu. Ya cuman kalau orang biasanya nggak pakai hijab dalam kehidupan sehari-hari, ngapain harus dipakai hijab gitu? Kalau berlaku salah. Harusnya pakaian baju adat Jawa biar kelihatan Nusantara. Loh. Atau tergantung dari mana dia ya. Gimana ya? Nggak paham gue. Yang ngasih jilbab untuk rilis kasus benar-benar BJGN. Ya, itu mungkin apa bacanya itu BJGN. Udahlah nggak usah dibaca, ntar ada yang tersinggung. Heran mau polisi ini apa ya? Setiap pelaku kejahatan dipakaikan jilbab. Apa mau digiring pelaku kejahatan itu seolah-olah beragama Islam semua. Bini si Sambo sempat dipakai kerudung dah. Aduh, kurang apa lagi. Semua kejahatan diidentikan dengan Islam. Itu yang namanya Islamofobia. Nah, sama kasus dulu, pembunuh di Bali, agama Hindu, suami istri dipakein kerudung dan peci. Nah, ya, ini polisi maksudnya apa sih? Orang hari-harinya ngablak nggak pakai hijab, pas tersangkut kriminal didandanin pakai hijab. Nah makanya, apa maksud polisi gitu? Apa maksud polisi? Apa Pak? Jadi yang mau main politik identitas adalah, nah, siapa tuh? Perlu ditelusuri, ini penghinaan. Ya karena kitanya diem juga sih. Tapi makanya ini nih viralin ini. Kita harus nanya ini. Kita bertanya kepada polisi, kenapa Pak harus dipakaikan hijab? Kenapa Pak? Kenapa? Itu heran gue. Sampai yang agama lain. Yang seperti ini dari dulu memang tak pernah ditanggapi oleh kepolisian. Nah, ini nanti kita akan mau nanya itu. Harus nanya. Serius, harus nanya.
Ini sebenarnya pelecehan penistaan agama. Seharusnya polisi tidak membiarkan hal-hal seperti ini terus terjadi kecuali bila ada oknum polisi memiliki titik-titik, entahlah. Tolong Pak Divisi Humas Polri, Kejaksaan RI, penipu atau tersangka atau apalah yang ditampilkan di depan wartawan saat rilis bila dia tidak memakai jilbab awalnya agar tidak dipakaikan jilbab saat rilis. Mohon kesadarannya Pak Polisi. Di tag nih Divisi Humas Polri, Kejaksaan. Thank you Bapak-bapak. Iya, ayolah. Iya, jangan Islamofobia. Hentikan cara-cara seperti ini. Aparat tersangka hanya melindungi stigma negatif minoritas juga untuk mayoritas. Nah, iya, jangan stigma negatif penjati itu berarti ibu seperti muslimah. Saya memohon dengan amat sangat jika berita ini benar karena seringkali muncul seperti ini beritanya. Benar. Cara-cara seperti ini sudah melampaui batas, menyakitkan. Iya Pak, sakit. Sebagai muslim kami sakit Pak. Iya, serius. Ini penggiringan opini supaya agama Islam citranya rusak. Nah, framing ya. Masa ini framing? Udah ya guys, itu aja dah. Nggak baca semua. Iya. Sebagai muslim kita, ya kenapa ya? Apa itu SOP? Kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Kenapa harus dipakaikan jilbab? Kenapa para tersangka itu harus dipakaikan jilbab gitu? Kenapa sih Pak? Kalau sehari-harinya nggak pakai jilbab ya nggak usah dipakai jilbab gitu. Apakah ini kemungkinan yang dikomentarin sama orang-orang ini tadi ini benar? Bahwasanya ada Islamfobia, ada usaha untuk memframing bahwasanya Islam itu agama kriminal. Apakah begitu Pak? Tolong dijawab Pak Polisi. Dan buat rakyat Indonesia, buat seluruh umat Islam dan saudara-saudara gue yang beragama lain, tolong bantu ini, suarakan juga, share ini, share, supaya polisi bisa itu memberi jawaban gitu. Ada jawaban, masalah ini nggak pernah dijawab. Tadi gue bilang apa? Bini Sambo, ya kan? Sempat dipakein kerudung. Nah itu tadi ada komentar yang bilang di Bali, agamanya bukan Islam juga, dipakein kerudung juga. Apa sih maunya, ya kan? Ya Allah kenapa sih Pak? Udah ya guys, gitu aja. Tolong bantu dah. Ya bantu share lah ini. Gue minta maaf deh kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Hari-harinya nggak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.